Salam saudara, salam jumpa di program Suara dari Jurang yang Dalam di channel YouTube Klasis Timur Tengah Utara. Dan hari ini kita ada dalam terang tema hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang materialistik. Dan firman Tuhan yang menuntun kita terbaca dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Dan dalam perenungan firman Tuhan ini saya hanya akan mengambil 3 ayat sebagai dasar perenungan kita. Sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami memohon Allah memperlengkapi hati kami, supaya kami tidak saja mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kami dapat melakukannya. Dengan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, perenungan ini saya awali dengan pertanyaan sederhana. Apa yang terjadi seandainya saudara hanya memiliki waktu 4 jam yang tersisa untuk hidup di dunia ini? Apakah saudara akan melanjutkan pekerjaan yang masih tertunda? Saudara lembur? Apakah saudara akan menyelesaikan hobi saudara yang belum terselesaikan? Ataukah 4 jam tersisa ini saudara berpikir untuk mengisi hidup saudara dengan menambah penghasilan? Ataupun mencari dan meningkatkan popularitas dalam hidup saudara? Saudara, saya percaya bahwa kita akan memanfaatkan 4 jam terakhir dalam hidup kita adalah untuk bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, ataupun bersama dengan orang-orang yang mengasihi kita. Saudara, ini sebuah kenyataan dan realita bahwa ketika orang menghadapi saat-saat terakhir dalam hidupnya, orang akan mengisi momentum-momentum terakhir itu dengan bersama-sama orang-orang yang ia kasihi. Sebab apa? Sebab sesungguhnya di momen-momen terakhir itu yang dibutuhkan oleh orang hanya satu, yaitu orang-orang yang mengasihinya ataupun orang-orang yang ia kasihi dapat berkumpul bersama-sama di satu tempat. Artinya begini saudara, ada ruang dalam diri setiap manusia yang sebenarnya hanya dapat diisi oleh satu hal. Tidak ada hal lain yang dapat mengisinya selain hal kasih dan cinta. Namun yang menjadi persoalan hari ini saudara, bahwa kasih menjadi sebuah barang yang langka, yang sulit ditemukan di mana-mana. Banyak orang Kristen berkata kasih, kasih, dan kasih, tetapi sesungguhnya itu menjadi hanya sebuah slogan semata. Ketika ia dimaki, ia marah di situ, ia membenci di situ. Ketika ia disakiti, ia mendendam juga di situ. Ketika ia kehilangan apa yang ada dalam dirinya, ia juga menjadi kehilangan kemurahan hatinya. Ia kehilangan kepekaan kepada orang lain, kehilangan rasa simpati, rasa empati kepada orang lain. Mungkin ia berkata bahwa ia hidup dalam terang, tetapi sesungguhnya ia membenci saudaranya. Kepahitan menguasai kehidupannya dan sesungguhnya ia hidup di dalam kegelapan.
secara kasat mata, secara jasmania mungkin terlihat baik-baik saja, namun sesungguhnya sudah mati secara rohani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa belajar dan melihat ada hal-hal yang mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Setiap minggu rajin ke gereja, setiap minggu atau setiap hari bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dengan giat, berdoa, membaca firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih tetap hidup dalam kejahatan, hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam. Kita masih tetap tidak mau memaafkan dan mengampuni. Kita tidak mau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Rasul Yohanes dalam firman yang kita baca hari ini menyebutkan ada satu status baru bagi kita. Ia mengingatkan kita bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah sebab Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini sebuah pernyataan yang adalah sebuah keyakinan diri yang disampaikan Yohanes kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita memiliki potensi-potensi yang disediakan Tuhan untuk bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak hidup seperti apa yang dunia kehendaki. Nah, saudara-saudara, Allah menciptakan dunia. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Tetapi dunia juga telah penuh dengan segala kejahatan sesuai kehendak-kehendak dunia. Saya dan saudara, kita tidak terpanggil untuk membenci dunia ini. Artinya kita hidup, kita membenci perbuatan-perbuatan dosa, namun kita harus tetap mengasihi orang yang berdosa. Sebagaimana Yesus juga mengasihi ketika kita masih berdosa. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan melalui Rasul Yohanes ini kemudian menjadi sebuah perintah yang disampaikan kepada kita. Ini bukan sebuah undangan, saudara. Kalau undangan, kita mempunyai pilihan untuk kita menurutinya ataukah tidak. Tetapi sebuah perintah berarti itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi perintah baru bagi kita? Di sini Rasul Yohanes mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa, saudara? Sebab ketika kita mengasihi dunia, maka kita juga akan mengikuti segala kehendak-kehendak dunia. Ketika kita mengikuti kehendak dunia, kita juga akan sekaligus kehilangan kasih kita kepada Tuhan Allah. Padahal, saudaraku, kehendak-kehendak dunia ini adalah hal-hal yang materialistik. Hal-hal yang hanya untuk memuaskan keinginan mata kita, memuaskan keinginan daging kita, tetapi akan membawa kita kepada akhir di mana kita semakin angkuh dan menyombongkan diri. Hal-hal yang materialistik ini adalah hal-hal yang pasti akan lenyap bersama dengan dunia ini. Manusia yang menjadi materialistik akan kehilangan kasih kepada Allah sendiri. Ketika kita mengalami kehilangan kasih kepada Allah, manusia juga akan mengalami kehilangan kasih kepada sesamanya. Manusia akan hidup dengan melihat sesamanya yang lain hanyalah sebagai objek untuk memuaskan kepuasan dirinya sendiri. Rasul Yohanes melihat ini sesuatu yang berbahaya. Karena itu ia memberi nasihat kepada kita. Sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah yang diberikan Tuhan potensi
untuk kita dapat mengalahkan kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong saya dan saudara untuk menyadari bahwa sebagai anak-anak Allah, kita adalah terang dunia yang dipanggil Tuhan untuk bercahaya dimanapun kita berada. Dan percayalah, ketika kita bercahaya, dengan sendirinya kegelapan itu akan sirna. Tuhan menolong kita. Amin.